Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusri Fahmi dengan nomor induk mahasiswa 19230106. Kali ini saya akan menjelaskan terkait upaya hukum sebagai tugas mata kuliah hukum acara perdata yang diampu oleh Bapak Chandra Hadikusuma, SSY SHM HMKN. Baik, upaya hukum merupakan upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Profesor Sudikno Mertokusumo. Upaya hukum itu terdiri dari upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Bahwa pada asasnya upaya hukum biasa menangguhkan eksekusi kecuali terhadap putusan serta-merta. Sedangkan upaya hukum luar biasa itu tidak menangguhkan eksekusi. Upaya hukum biasa terdiri dari perlawanan atau verzet, banding, dan kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa atau istimewa itu terdiri dari peninjauan kembali atau PK, request civil, dan perlawanan pihak ketiga atau denden verzet. Verzet itu dilakukan tergugat kepada pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan verstek, dan kedua perkara tersebut, verstek dan verzet, dijadikan dalam register, diberi satu nomor perkara. Kemudian perkara verzet terhadap putusan verstek tidak boleh diperiksa dan diputus sebagai perkara baru. Kemudian verzet tidak diperkenankan apabila upaya hukum perlawanan dilakukan oleh pihak ketiga. Tenggang waktu mengajukan perlawanan adalah 14 hari sejak putusan verstek diberitahukan kepada tergugat. Kedudukan perlawanan tetap sebagai tergugat, sedangkan pihak terlawan tetap sebagai penggugat. Verzet disebut juga perlawanan. Dasar hukumnya sudah jelas dalam pasal 129 HIR. Verzet merupakan upaya hukum terhadap putusan di luar hadirnya tergugat atau verstek. Kemudian banding. Semua putusan akhir pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan pemeriksaan ulang di tingkat banding oleh pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan hal lain. Hal ini dijelaskan dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 48/2009 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 20/1947. Jangka waktu mengajukan permohonan banding adalah 14 hari sejak para pihak mengetahui putusan dari pengadilan negeri. Hal ini dijelaskan dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang 20/1947. Kemudian permohonan banding harus diajukan kepada panitera pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan. Hal ini dijelaskan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 20 tahun 1947. Pihak yang mengajukan banding atau pembanding boleh mengajukan alasan-alasan permohonan banding dan bukti-bukti baru dalam memori banding. Sedangkan terbanding boleh menjawab memori banding ini dengan mengajukan kontra memori banding. Ruang lingkup upaya hukum banding. Prosedur administrasi permohonan banding diajukan dalam jangka waktu 14 hari. Jika melebihi, permohonan banding tetap diterima, namun panitera membuat surat keterangan bahwa permohonan banding tersebut telah lampau. Jika banding diajukan melebihi tenggang waktu, maka amar putusan akan dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan MA nomor 391 K/SIP/1969. Jika banding diterima, maka selanjutnya diberitahukan kepada terbanding selambat-lambatnya 14 hari setelah permohonan banding diterima. Kemudian, alasan-alasan diajukan permohonan banding. Surat kuasa khusus untuk banding memenuhi syarat, misalnya tidak menyebut kekhususannya, siapa pihak lawannya, dan lain sebagainya. Kemudian harus secara tegas disebutkan untuk banding. Kemudian harus di pengadilan negeri nomor perkara 74/1979-G yang mengajukan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 1980 dengan putusan tidak dapat diterima, lalu dengan surat kuasa khusus yang sama lalu mengajukan perkara lagi dengan nomor perkara 59/1981-G. Kemudian ketidakwenangan pengadilan mengadili perkara perdata tersebut, ketidakwenangan pengadilan baik kompetensi absolut dan kompetensi relatif lazim dijadikan alasan. Misal dalam putusan PT Pekanbaru nomor 18/PDT/1987/PTR, posisi kasus penggugat pemerintah Republik Indonesia, Departemen Pertambangan dan Gas Bumi Negara
atau Pertamina selaku tergugat karena telah menguasai sebidang tanah di Bukit Datuk, Kecamatan Dumai, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau milik penggugat secara melawan hukum. Titel gugatan adalah ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum. Kemudian putusan pengadilan negeri harus dibatalkan karena didasarkan pertimbangan yang kurang lengkap atau of London the Government. Kemudian putusan pengadilan negeri salah menerapkan hukum pembuktian atau hukum acara pada umumnya. Kemudian pengadilan negeri telah memutus melebihi dari tuntutan atau memutus terhadap hal yang tidak dituntut. Kemudian bahwa gugatan penggugat obscure label, misalnya dalam gugatan tidak jelas apa yang dituntut, tidak sinkron antara posita dan petitum, maka gugatan tidak sempurna, kabur, dan dikategorikan obscure label. Putusan pengadilan negeri mengabulkan gugatan di mana subjek tergugat tidak lengkap. Itulah alasan dari ruang lingkup mengadakan banding. Kemudian kasasi terhadap putusan-putusan yang diberikan dalam tingkat akhir oleh pengadilan-pengadilan lain daripada Mahkamah Agung. Demikian juga terhadap putusan pengadilan yang dimintakan banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini dijelaskan dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 43 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Permohonan kasasi diajukan kepada panitera dari pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan putusan dimohonkan. Jangka waktu permohonan kasasi adalah 14 hari sejak putusan diketahui oleh pemohon. Kasasi itu singkatnya gini, pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir. Pasal 29 pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 junto Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Dalam waktu 14 hari sejak permohonan kasasi diajukan, permohonan kasasi wajib untuk mengajukan memori kasasi, sedangkan pihak termohon kasasi berhak menanggapi memori kasasi tersebut dengan mengajukan kontra memori kasasi. Alasan yang dipergunakan dalam permohonan kasasi yang ditentukan dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 junto Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 adalah tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, kemudian lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Dasar hukumnya adalah peninjauan kembali. Dasar hukumnya adalah pasal 66 sampai dengan pasal 77 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 junto Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Peninjauan kembali itu apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Tenggang waktu PK yang harus diajukan dalam waktu 180 hari untuk yang disebut dalam huruf A sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara. Kemudian yang disebut pada huruf B sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari serta tanggal ditentukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Kemudian yang disebut pada huruf C dan D dan F sejak putusan memperoleh kekuasaan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara. Peninjauan kembali dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 garis 1985 junto Undang-Undang Nomor 48 tahun 2019. Alasan-alasan PK adalah sebagai berikut. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat, pihak lawan diketahui sejak perkara diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Kemudian apabila telah dikabulkan suatu yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, apabila mengenai suatu yang dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya dan seterusnya.
peninjauan kembali terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali pasal 24 ayat 2 Undang-Undang 48 nomor 2009. Itu terkait peninjauan kembali. Kemudian upaya hukum selanjutnya adalah demand verset. Disebut juga sebagai perlawanan pihak ketiga. Dasar hukumnya adalah pasal 378 RV. Terjadi apabila dalam suatu putusan pengadilan merugikan kepentingan dari pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut. Hal ini yang disebut dengan demand verset. Jadi itu penjelasan terkait upaya hukum. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.